menyatakan diri bahwa kami berpikir ulang mendukung Prabowo Gibran dan kami akan memberikan. Bos, relawan Prabowo di Bandung rubah belok dukung Ganjar Mahfud. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Ini kan ajaib sekali, ini ada apa gitu ya? Kenapa 2 kali pilpres kemudian mau maju untuk yang ketiga kalinya ternyata tidak terjadi penambahan, malah terjadi penurunan ya? Karena kalau saya lihat nampaknya orang-orang yang loyal kepada Prabowo Subianto itu semakin hari ya semakin berkurang gitu. Ya karena yang namanya orang loyal, seloyal-loyalnya orang loyal gitu ya. Tapi kalau kalah terus 2 kali kalah, masa iya mau hat-trick? Kalau kelompok loyalis Prabowo Subianto yang mendukung Prabowo sejak tahun 2014 lalu nampaknya sudah banyak yang berubah pikiran gitu. 55,4% menyatakan masih terlalu muda, belum terlalu memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. Kita tahu Kota Solo, Mas Gibran memang sudah menjabat, tapi kita tahu 1 periode pun belum. Dan kemudian juga menjadi wali kota Solo ketika ayahnya masih berkuasa. Ayahnya juga dulu pernah menjadi wali kota Solo, dan Solo sendiri juga kalau saya tidak salah hanya memiliki 5 kecamatan atau beberapa gubernur DKI ya, jabatan gubernur DKI yang adalah ibu kota negara juga. Yang kedua, majunya Gibran Raka Buming sebagai calon wakil presiden merupakan praktek politik dinasti yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Perpindahan dukungan relawan pendukung Prabowo Gibran kembali terjadi. Hal itu terlihat saat relawan tim Garuda 8 mendeklarasikan pindah dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ketua Umum DPP tim Garuda 8 Haji Muhammad Stephen Sami Yusuf Lahengko mengatakan akan membawa Indonesia maju masa depan yang lebih baik. Atas dasar itulah timnya harus mengambil sikap tegas untuk melakukan perubahan haluan. Sebelumnya, Ganjar telah mendapat dukungan dari elemen masyarakat di Jawa Barat. Dukungan itu berasal dari ex-relawan rivalnya yang digadang-gadang kembali maju pada Pilpres 2024 Prabowo. Adapun relawan Prabowo pada 2014 dan 2019 yang kini berbalik mendukung Ganjar itu adalah ex-relawan Pira, perempuan Tunas Indonesia Raya. Lalu, mantan relawan Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, ex-pengurus PAC Gerindra Kecamatan Cicendo, Bandung, mantan pengurus Gardu Gabungan Rakyat Dukung Prabowo, serta mantan penasehat Gerindra Jabar, dan juga mantan anggota DPRD Jabar fraksi Gerindra, UU Gantira. Salah satu relawan Kira, Rogo Busono menyebutkan, pihaknya mengalihkan dukungan karena menilai mantan gubernur Jawa Tengah ini memiliki nilai lebih dibandingkan Prabowo, dukungan dari Menteri Pertahanan itu. Bahkan, ia mengklaim apa yang dilakukannya tersebut sudah mendapatkan dukungan dari pengurus lain di Kira. Sementara itu, mantan penasehat Partai Gerindra Jabar dan juga mantan anggota DPRD Jabar fraksi Gerindra, UU Gantira mengatakan, sejumlah wilayah sudah menyatakan dukungan ke Ganjar di Pilpres 2024. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Bogor, Garut, dan Bekasi. Melihat banyaknya kubu Prabowo yang berbondong-bondong mendukung Ganjar Mahfud, tentu akan membuat ini dapat disimpulkan bahwa Prabowo terutama masa lalunya yang tidak baik di masyarakat. Masyarakat tidak bisa melupakan masa lalu Prabowo, sedangkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud lebih unggul dari pasangan Prabowo yang berakibat ribuan pendukung Prabowo beralih mendukung Ganjar Mahfud yang besar kemungkinannya akan terpilih menjadi presiden dalam pemilu tahun 2024 nanti. Harapan penulis dengan melihat perilaku Prabowo lagi Gibran bermasalah karena putusan MK yang banyak masalahnya, maka wajar jika pendukung Prabowo beralih mendukung Ganjar Mahfud. Apalagi selama melaksanakan tugasnya tidak ada masalah, yang selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Terlebih dalam pemberantasan korupsi yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Ganjar punya track record, prestasikan cara Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Salah satunya yaitu meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan level pendidikan, dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga UMKM mencapai 5%. Proporsi kewirausahaan mencapai 8% dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB mencapai 10%. Terutama masyarakat yang masih belum paham soal baliho Prabowo dan Gibran yang syarat akan kecurangan. Itu cuma drama murahan untuk mengelabui sebagian pendukung Jokowi. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Bagaimana perasaan Mas Pratik? Makin parah, dasmu etik. Prabowo Subianto sebut itu sifat orang Indonesia. Mau hasut rakyat biar berkata-kata kasar.
Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga. Orang Banyumas biasa lah bicara-bicara. Gak usah dibesar-besar. Prabowo? Siapa yang suruh nanya? Ya, tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan dasmu, ya, dasmu baju, dasmu peyang dan sebagainya, gitu ya. Itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun. Karena mereka adalah orang biasa, rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo ini adalah seorang calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Prabowo Subianto baru-baru ini ramai diperbincangkan publik lantaran ucapan yang dilontarkannya cukup kontroversial di media sosial Twitter. Dalam sebuah video yang dibagikan akun Twitter @ayum dan mengucapkan dasmu etik. Video calon presiden nomor urut 2 berdurasi 21 detik ini viral dan telah ditonton hingga 5,5 juta pemirsa di Twitter. Prabowo menganggap viralnya ucapan tersebut terlalu dilebih-lebihkan oleh orang Indonesia. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, dasmu etik, ujar Prabowo dalam cuplikan video. Video tersebut menampilkan Prabowo yang sedang menghadiri Rakornas Partai Gerindra. Saat itu belum diketahui pasti apa yang membuat Prabowo melontar hingga diduga sindir Anies terkait putusan MK dalam debat pertama Capres 2024. Sementara itu setelah ucapan dasmu etik viral, Capres nomor urut 2 itu menanggapi dengan santai bahwa hal tersebut sudah biasa dalam forum internal. Katakan, orang Indonesia memiliki sifat terlalu membesar-besarkan sebuah isu yang menurutnya hal itu biasa saja. Dirinya menambahkan jika ungkapan tersebut sudah biasa diucapkan di kalangan orang Banyumas, Jawa Tengah. Apa yang disampaikan oleh Prabowo seperti memberikan pengertian bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki sifat seperti itu. Prabowo seperti menyebut bahwa seluruh masyarakat Banyumas. Prabowo seperti menggeneralisasikan semua masyarakat itu sama seperti dirinya. Karakter asli Prabowo memang tidak dapat disembunyikan. Dari yang dia emosian hingga harus mengeluarkan kata dasmu etik. Apakah calon pemimpin dibenarkan berkata kasar? Prabowo untuk mengkritik. Sangat boleh karena berpendapat itu dijamin oleh UU. Namun, berpendapat juga harus memiliki etika. Tidak mengandung unsur sara, tidak memprovokasi, tidak berujar kebencian dan tidak berujar tidak pantas atau kasar. Karakter emosional dan kasar tidak bisa ditutupi lagi dari Prabowo. Dia semakin menunjukkan sifat aslinya menjelang pemilu dan menekankan pemimpin harus sopan, bahkan akan menerapkan pemilu damai dan santuy. Namun dia sendiri merupakan sosok pribadi yang kasar dan emosional. Dia mengatakan jangan sombong dia. Secara serampangan mengatakan dasmu etik di depan seluruh kadernya, bahkan sudah dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perlu ditekankan kembali bahwa sudah menjadi final, karakter Prabowo tidak bisa lagi dimanipulasi dengan gimmick atau narasi indah untuk membutakan rakyat. Karakter kasar dan emosional melekat dalam diri Prabowo dan tidak bisa dihilangkan. Pemimpin dengan karakter kasar dan emosional akan selalu menciptakan diskriminasi dan kebencian yang berujung pada krisis dan kerusuhan suatu negara.